Apa kabar, sehat semuanya? Sehat Pak? Ada yang nggak sehat? Sehat Pak juga? Sehat. Ada yang lama nggak hadir. Ibu-ibu kemana Bu? Ada yang sakit, ada yang pergi. Iya. Ya sudah nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana liwuduri subhi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kajian subuh ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah keridhaan itu datang, mudah-mudahan semua dicatatkan sebagai amal baik anak yang soleh. Mudah-mudahan amal baik anak soleh itu mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang ada di dunia ataupun yang telah meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan amalan subuh ini menjadi penebus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Permohonannya 3 tuh. Mudah-mudahan juga sesuai dengan janji Allah Subhanahu, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis bahwasanya jika kita berkumpul di masjid kemudian membahas Al-Quran, maka Allah akan turunkan satu ketenangan. Yang kedua, Allah akan turunkan rahmat. Yang ketiga, kita akan didoakan oleh para malaikat. Yang keempat, kita akan menjadi pembicaraan di kalangan penduduk langit. Itu janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mencari keterangan, cari rahmat, duduk di majelis ilmu. Ya meskipun seminggu sekali lah. Paling enggak kita duduk di majelis ilmu yang membahas Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pagi ini bahwa kita diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri pagi ini. Nikmat terbesar karena apa? Ya kita bisa saksikan sendiri. Banyak di antara kita punya kemampuan bangun tapi nggak bisa hadir ke masjid, nggak bisa sholat berjamaah, apalagi sampai ikut kajian. Itu adalah nikmat besar bah, kalau menurut saya besar bah, kalau menurut saya ini sangat besar yang nggak bisa terlukiskan atau bahkan tergantikan oleh materi. Banyak Bu, sebelum saya berangkat ke sini yang olahraga banyak. Ada, apalagi hari Ahad. Kalau saya ngisi di Jember itu, saya menikmati perjalanan orang yang olahraga dan orang yang ke masjid. Bahkan kadang-kadang saya memperhatikan ada di sebuah kelompok menuju masjid itu ya, hampir tiap saya lewat itu, ada ibu-ibu yang saling tunggu. Nunggu ini, kemudian berangkat. Senang rasanya lihat. Ada juga kadang-kadang di daerah kampus itu ada sepasang muda-mudi masih berpelukan dan banyak hikmahnya perjalanan subuh itu Pak. Ada yang sudah olahraga. Paham ya kalau sudah olahraga begini-gini pagi-pagi subuh. Jadi kita nikmat banget sudah hari ini diberikan nikmat sehat Pak daripada yang lain, dan Allah ya alhamdulillah kita syukuri. Makin dalam makin mensyukuri kita
makin terus merasakan bahwa nikmat Allah itu begitu besar. Tatkala kita merasakan bahwa nikmat Allah begitu besar, maka kita akan melahirkan ibadah-ibadah. Kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah menghamba, benar-benar merasakan bahwa kita benar hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya makin rajin untuk mengukur. Makin rajin untuk mengukur diri. Sudahkah kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain? Itu ukuran pertama. Sudahkah kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain dari sisi ibadah? Dari sisi harta, sudahkah kita atau masihkah kita merasa bahwa kita lebih kaya daripada orang yang lain? Dari sisi pekerjaan mungkin, masihkah kita merasa bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain? Itu renungan subuh kita pagi ini ya. Jadi setelah merenung itu, setelah beribadah dengan baik, ada bahan renungan. Jangan-jangan ibadah kita rajin, sedekah kita rajin, infak kita banyak, tapi ternyata kita masih menjadi manusia, masih menjadi hambanya Allah yang masih merasa lebih daripada yang lain. Itu renungan subuh kita pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini setelah merenung, itu bahan renungannya ya Pak ya? 3 itu ya. Saya tadi merenung, oh iya, kalau kita melewati orang ya olahraga begini-begini, ternyata otak aja enggak sholat orang. Kadang-kadang kita merasa lebih baik. Tatkala kita merasa lebih baik, maka ada sesuatu yang salah daripada ibadah kita. Gerakan kita mungkin benar Pak, bacaan kita mungkin benar, atau kita sholatnya panjang banget. Allahu Akbar. Oh repot ibu itu. Ibadah kita boleh sudah sempurna gerakannya, bacaannya sudah boleh bagus, sudah boleh baik. Tapi tatkala kita ada hati yang masih merasa bahwa saya lebih baik daripada engkau, maka masih ada sesuatu yang salah. Masih problem nanti salat kita. Kan berarti kita nggak memahami kenapa kok salam kita hadap ke kanan, hadap ke kiri. Situ kita tahu bahwa di situ ada saudara kita, sebelah kiri ada saudara kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang nggak pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Salah satu indikatornya adalah bahwa Nabi tidak pernah merasa dia paling baik, dia lebih baik. Apa Pak indikatornya? Nabi tidak pernah memanggil orang lain itu dengan panggilan apa? Anak, adik, yang dia selalu akan memanggil bal antum ashabi. Kau adalah sahabat-sahabatku. Jadi panutan itu yang harus kita benar-benar tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita mau selamat, maka kita harus mempunyai qalbun salim, hati yang bersih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini akan saya mulai dengan sebuah cerita. Kayaknya lebih asik cerita ya Pak gitu ya. Cerita ya, kalau misalkan gak ada kaitannya nanti saya kaitkan. Ada cerita yang dialami oleh seorang yang terkaya di dunia ini. Siapa itu orang terkaya saat ini? Pak siapa Pak orang terkaya Pak? Hah? Orang benih orang. Baik. Orang yang terkaya itu namanya hari ini adalah Bill Gates. Ini kira-kira ceritanya 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Dalam sebuah seminar, dalam sebuah talk show, Bill Gates itu pernah ditanya oleh
audiennya, pemirsanya, apa yang hadir di seminar itu. Bill Gates, Anda ini hari ini adalah orang yang terkaya. Pernahkah Anda merasa adakah orang yang lebih kaya daripada Anda? Itu jawab apa pertanyaan. Akhirnya Bill Gates menjawab, ada. Siapa itu Bill Gates? CC. Kalau ada, tak ceritakan. Itu katanya Bill Gates ya, di dalam sebuah seminar. Kau tidak bisa dilurusin anak. Kayak mejanya miring ya, sehingga saya ikut miring. Ketika saya ada di bandara, Bill Gates ini suatu ketika akan pergi, ada di bandara, dia melihat seorang anak muda kulit hitam, Pak, jual koran. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar cerita ini? Kalau udah dengar saya skip aja nih. Basi nanti ceritanya. Belum ya? Di bandara beli koran, Bill Gates dipanggil, jualan koran, Pak. Bill Gates. Bill Gates, anak muda. Sini, aku mau beli korannya. Dibeli koran. Diambil. Sambil agak enggak seneng, unhappy, agak murung lah, itu Bill Gates bingung, Pak, mau bayar koran, dah bawa uang kecil, orang Soki, Pak, kalau orang Soki kan jarang bawa uang kecil ya, akhirnya apa, dilihat karena kebingungan oleh anak muda ini, akhirnya sudah, wahai saudaraku, ambil koran itu, aku berikan gratis kepadamu. Kata si anak muda yang jualan koran ini. Udah, oke, makasih. Pergi dia. Baca korannya. Di suatu ketika di momen berikutnya, momen lain, Bill Gates itu datang ke bandara itu lagi, Pak. Beli koran lagi. Didatengin lagi, sama dipanggil lagi anak itu. Kemudian nyari-nyari lagi, uang kecil nggak ada. Apa kata? Murung lagi. Apa kata si anak muda? Ini, ambil tuan, koran ini untukmu. Sudah jalan 4 atau 5 tahun. Ya, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Bill Gates, karena sudah 2 kali, Pak, dikasih. Kalau dikasih gratis sekali kan mungkin ya kebetulan lah. Gratis 2 kali. Bill Gates bertanya, apakah kau melakukan ini kepada semua orang, wahai anak muda? Katanya, Bill Gates nanya, iya. Kenapa, wahai anak muda? Aku senang membantu orang yang sedang kesusahan. Ingat ya quote-nya, aku senang membantu orang yang sedang kesusahan. Menurut anak ini, Bill Gates sedang kesusahan, Pak. Karena dia murung, tidak mampu untuk bayar koran. Susah, meskipun orang terkaya, Pak. Ternyata susah. Nah, itu jawaban. Akhirnya jawaban itu benar-benar menohok hatinya Bill Gates, Pak. Ternyata aku masih kurang gitu ya. Nah, singkat cerita, berjalan sekitar 4 tahun berikutnya, Bill Gates makin kaya, Pak. Suatu ketika di sebuah pertemuan di kantornya, dia ingat terhadap anak muda ini, bahwa anak muda ini sangatlah luar biasa, karena dia akan mendirikan sebuah usaha, usaha yang bergerak di bidang CSR-nya, amal. Akhirnya aku harus cari anak muda itu. Karena anak muda itu pernah berjasa dan saya yakin itu baik. Dicari, Pak, dikerahkan semua anak buahnya. Seantero kota itu dikerahkan, nggak ketemu. Sampai berhari-hari akhirnya ketemu. Ternyata anak muda kulit hitam ini sudah tidak bekerja jualan koran di bandara. Dia sekarang sedang bekerja jadi keamanan di sebuah perusahaan yang akan menjadi saingan dari perusahaan si
Bill Gates yang mau didirikan. Saingannya, kompetitornya nanti ini. Ya. Dipanggil, akhirnya menghadap. Wahai anak muda, ingatkah engkau pada aku, katanya. Tahukah Anda siapa saya? Katanya Bill Gates. Tahukah Anda siapa saya? Oh iya, tahu. Anda orang terkaya. Anda orang hebat. Siapa yang nggak tahu Anda? Baik. Kalau begitu, kamu pernah ingat bahwa kamu pernah memberikan aku koran gratis 2 kali waktu itu? Iya, saya ingat. Iya, saya ingat. Dan saya tahu siapa Anda waktu itu. Kalau begitu, karena kau ingat atas jasa-jasa kebaikanmu 4 tahun yang lalu, hari ini aku berterima kasih kepadamu. Karena kau telah berbuat baik kepadaku. Sekarang maka pilih, aku akan mendirikan perusahaan di divisi mana kamu akan bekerja. Kalau Mas Dika kira-kira milih di posisi mana? Ditawari Bill Gates kerja, silahkan milih di posisi apa kamu akan kerja. Lah perlu diduguri di atasnya Bill Gates gitu ya. Saya pilih di atasnya. Istimewa Pak ya, tawarannya istimewa. Tawarannya istimewa. Namun apa jawaban anak muda itu? Jawaban anak muda itu, tidak, wahai Bill Gates. Kau akan membantu aku karena aku sudah pernah berjasa kepadamu. Kau merasa bahwa kamu punya hutang budi kepadaku. Betul ya? Namun apa jawabannya? Tidak, saya tidak bisa nerima. Karena kebaikanmu hari ini yang kau tawarkan kepadaku tidak akan pernah sama dengan kebaikan yang pernah aku lakukan 4 tahun yang lalu. Aku memberikanmu koran secara gratis, membuat wajahmu yang awalnya murung menjadi terbahagia. Dan aku berikan itu saat kondisiku minus. Hari ini kau bisa memberikan aku jabatan, karena kau adalah orang kaya yang bisa saja berbuat itu kepada siapa saja hari ini. Tapi apa yang aku lakukan 4 tahun yang lalu tidak akan pernah sama kondisinya dengan hari ini, karena aku berikan saat aku posisi susah. Koranku setoran, modalnya berapa, untungnya berapa, dan itu diberikan kepada orang hanya untuk demi membuat orang tersenyum, senang. Ya sudah bisa ngambil hikmah ya dari cerita ini. Sudah bisa mengambil kesimpulan? Di dalam Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, gitu ya kalau nggak salah. Jadi bersegera engkau untuk bertobat, beristighfar, karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannah, surga. Siapa calon-calon orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna, orang-orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang berinfak tatkala dia sedang susah, tatkala dia sedang bahagia. Kalau bahagia berinfak biasa. Contoh ini, Pak Pri, kalau misalkan Pak Pri punya uang 1.000, saya minta separuh, Pak Pri kasih 500, sedekah lah kalau saya. Mau saya? Kalau punya 10.000, 5.000 bang, kasih. Kalau punya 100, sekedar bang, kasih masih, kasih ya. Kalau 1 juta. Mulai mikir. Padahal kan sama-sama separuh. Sama-sama separuh loh Pak. Masih 10 juta. Unjul.
tablikan anu untuk cucu saya gitu lah. Padahal sama-sama separuh. Jadi orang berinfak tatkala bahagia atau kalau kita punya dengan ini itu jauh lebih bernilai. Ya, levelnya jauh lebih bernilai banyak. Kemudian itu satu. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, bahwasanya kalau redaksinya keliru mohon maaf ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Intinya begini, barang siapa yang membebaskan kesusahan orang lain, maka Allah akan membebaskan dia dari siksa api neraka. Paham maksud saya? Pak punya utang 10 juta. Susah bapak dengan punya utang. Biasanya datang ke masjid, gak ke masjid, ditagih-tagih gitu. Misalkan kita punya kemampuan untuk itu, ya ini setelah kita tak ke masjid, atau daripada kelihatannya murung, kenapa ada apa? Aku punya utang, oke, utang aku lunasin, tapi jangan sampai pernah berhenti ke masjid, dan kalau bisa jangan utang lagi ya. Ada evaluasi, jangan-jangan melihat orang susah utang dikasih pak, utang lagi dikasih lagi gitu. Ada sebuah perbaikan. Nah itulah contoh ya, bahwa orang Nabi melepaskan kesusahan orang lain. Hadisnya ini berlanjut, man yassara ala mu'sirin, kalau enggak gitu ya, redaksinya adalah barang siapa memudahkan urusan orang lain. Bapak, Ibu pernah lihat orang-orang yang nata sandal di masjid? Pernah lihat? Pernah ketemu? Kalau Jumatan atau biasanya dialami oleh teman-teman jamaah tabligh. Itu Pak, biasa ada secara ini sering beberapa ada beberapa jamaah saya juga yang sering nata sandal. Apa kira-kira itu ngapain? Mempermudah urusan orang lain untuk keluar masjid. Itu bagian contoh ya. Ternyata untuk mempermudah urusan orang lain itu sesederhana itu loh. Betul. Sekarang kita bagaimana kita toleh? Ini dua hadis dulu. Yang pertama, sejauh mana kita sudah pernah mempermudah pernah membebaskan kesusahan orang lain. Oke, kalau pernah berarti lewat. Kalau belum ya cari. Rezeki itu kan rezekinya Allah, bukan punya kita itu dititipin aja. Sekarang kan rezeki Allah sudah kasih kepada kita, sudah ada takarannya. Sekarang kan tugas kita ini merawat keberkahan rezeki itu. Benar nggak? Sepakat nggak? Hah? Kita tinggal merawat keberkahannya. Kalau harta itu berkah, ditambah lagi kok sama Allah. Kalau nggak berkah ya jangan, secukupnya. Ya. Sudah pernah kesusahan orang lain. Yang kedua tadi mempermudah urusan orang lain. Sekarang kita cek diri kita nih. Sejauh mana kita mempermudah urusan orang lain. Takmir masjid yang menghalangi dakwah, saya kasih dalil ini. Kok mau dipersusah orang? Ada orang mau berbuat baik, ada orang yang mau ngisi, ada orang yang mau datang atas dasar dan lain sebagainya, dipersusah pengajian. Redaksinya sama, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia dalam urusan akhiratnya. Urusan akhiratnya antara api neraka dan kebaikan, kan? Surga dan neraka. Ada 4 redaksinya itu. Yang ketiga, man sataro ala muslimin, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup api neraka darinya. Ya sekarang kita mikir-mikir saja sudah. Dari hadis ini mana yang sudah kita ikuti? Kalau belum ya kita ikut Pak, paksa.
paksa. Karena jelas loh jadinya. Riwayatnya sahih dari Abu Hurairah. Perawinya riwayat Muslim. Sahih banget hadisnya. Tidak ada yang melemahkan. Yang itu berkaitan dengan ceritanya Bilqis ya. Ada satu ayat Al-Quran di dalam Quran surat Ali Imran bahwa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi senang ataupun dalam posisi susah. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang membebaskan kesusahan orang lain, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa api neraka. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dia di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup dia dari api neraka. Lo kan enak, Pak. Nyaman, enak apa nggak enak? Saya sekarang jarang pakai bahasa Indonesia karena pakai Madura, Bu. Justru kan lebih enak saya pakai Madura. Nyaman, tahu nyaman, Pak? Nyaman. Tapi berat apa nggak berat? Berat kalau belum terbiasa. Lewes biasa enak Pak aslinya, Pak. Loh, apa susahnya sih nata sandal misalkan? Apa susahnya sih mempermudah karpetnya masjid dibersihkan, dibuat harum, kamar mandinya dibuat enak. Wah, alhamdulillah, udah bagus ya masjid anunya. Alhamdulillah. Ada kesusahan? Tidak ada ya, Pak. Kalau ada kesusahan berarti minta, Pak. Tapi jangan minta sama saya, minta sama yang punya itu. Banyak-banyak bermunajat. Yang penting kompak, saling mendukung, sudahlah. Kepentingan-kepentingan ini enggak penting. Yang penting bagaimana kita niatkan mudahkan urusan orang lain, sudah. Nyamankan ke orang yang mau sholat, pokok semua dimudahkan. Karena janji Allah akan mudahkan urusan kita dengan api neraka. Sebenarnya ada cerita lagi nih. Masih jauh. Dek, gak ada air di mobil. Hah? Ada, Pak? Agak kurang saya, apa namanya? Ada cerita lagi nih. Tapi yang ini agak panjang. Itu hikmah, kira-kira hikmahnya sodako subuh jalan ya di sini ya. Dapat berapa sodakonya, Pak? Makasih Mas, makasih. Ada salah satu juga amal yang kalau tadi ikut pengajian kan, bahwa di situ akan didoakan malaikat. Ada juga yang mendapatkan doa dari malaikat. Kalau subuh-subuh, di waktu subuh. Apa itu? Infak, sedekah subuh. Apa doanya malaikat? Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, kasih orang yang berinfak di waktu subuh itu ganti yang berlipat. Tapi yang kedua yang agak doanya, Pak, doa malaikat. Allahumma a'ti mumsikan. Tahu mumsikan? Mumsikan itu kayak nyetir sepeda itu loh, Pak. A'ti mumsikan. Mumsikan inilah ibaratnya kayak nyetir sepeda itu. Genggam. Talafan. Hartanya jatuh. Jelek doanya yang kedua. Maka kalau saran saya, seberapapun bisa laksanakan sedekah subuh. Bisa 1000 silakan. Bisa 500 silakan. Gak bisa 500 sedekah senyum juga apa. Yang penting sedekah. Makanya kajiannya kan subuh gembira bahagia, Pak. Subuh ini senyum aja. Pokoknya kita gembira saja, Pak. Senyum saja. Karena doanya agak Pak. Doanya yang kedua itu agak ati mumfikon khalafan
wa a'ti mumsikan talafat. Talaf itu jatuh. Jadi kalau mau hartanya masih tetap utuh barokah, ya rajin-rajin sedekah subuh. Sedekah subuh nggak mesti harus dibawa ke masjid. Dia mau dibawa ke masjid silahkan. Ketemu orang di jalan, perjalanan menuju masjid, berhenti sebentar kasih. Atau ketemu orang di pasar. Atau banyak-banyak kadang-kadang. Kalau Ramadan itu saya punya gerakan sahur on the road, Pak. Jadi saya distribusi nasi. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 80. Kalau sedekahnya lagi dikit paling 50. Itu jam-jam 2, jam setengah 1 itu kita keluar ngasih orang yang nggak pulang. Pasar Tanjung itu banyak yang nggak pulang. Pertanyaannya kalau nggak pulang nyari nafkah nanti dia sahur di mana? Kita enak sahur di rumah, dimasakin masakan istri mereka. Sahur kadang-kadang ya jangan sampai dia nggak puasa karena dia nggak sahur, Pak. Ya pemahaman ini kan harus kita gali. Itu sahur. Jadi atau kalau siapa pagi-pagi, apalagi kalau lewat pasar, ya itu apa namanya sedekah subuh. Kurang berapa deh? 5, 11, 26. Takutnya nggak nutut saya cerita yang kedua. Oh masih lama ya? Oke. Saya punya ini cerita tentang sahabat. Ada seorang sahabat itu yang punya uang 3 dirham. Punya uang berapa? 3 dirham. Pas jalan pasar ada anak berkelahi, Pak. Ngelihat anak akeket berkelahi. Ditanya, kamu berkelahi ngapain? Memperebutkan uang 1 dirham. Diperebutkan, ya ibaratnya kalau anak kecil mungkin rebutan mainan lah ya, rebutan uang 1 dirham. Akhirnya sama orang ini, sama sahabat ini dilerai. Punya uang 3 nih, kamu tak kasih 1 dirham, kamu tak kasih 1. Tinggal berapa uangnya sahabat ini? Tinggal 1. Tinggal 1. Maka yang 2 itu dikasih. Akhirnya nggak jadi keket, nggak jadi berkelahi mereka. Dah pulang sampai di rumah ditanyalah sama istrinya, dapat uang hari ini? Enggak. Kita sudah lama nggak makan loh. Ya nggak apa-apa. Ada uang 1 dirham. Kemudian 1 dirham itu di perjalanan ada orang yang disuruh ke pasar untuk belanja. 1 dirham itu disuruh belanja ke pasar. Loh, belum nyampe pasar ada orang yang minta sisa uangnya 1 dirham. Dia sama istrinya belum makan. Bisa bayangin kan? Ya saya bawa ke kondisi itu dulu. Bisa bayangin kan? Dia sama istrinya belum makan, ke pasar mau beli makanan, di tengah jalan punya uang 1 dirham, di tengah jalan ada orang minta. Kalau kita ya, Boh? Kasihkan. Hah? Istri belum makan loh, Pak. Hah, kasihkan ya. Ya benar, ini sahabat kan? Dikasih loh. Beneran dikasih, Pak. Dikasih sama sahabat ini, dikasih. Ya ke pasar. Ya namanya enggak punya uang, ke pasar ya balik lagi. Sama istrinya ditanya, "Mana hasil belanjaannya?" Enggak ada. "Kemana uangmu tadi?" Tadi perjalanan ke pasar, hampir masuk pasar, ada orang minta-minta, kasihan. Dia bilang sama saya nggak makan dari tadi malam. Ya akhirnya saya kasih. Oh ya udah, kalau memang benar apa yang kamu ucapkan, ya bukan uang seirep ya Pak. Nanti bilang ke istri, dapat uang hari ini ya, kain tuh. Tapi ternyata delik nih. Ternyata disembunyikan. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, mudah-mudahan Allah ridho terhadap pemberianmu. Doanya istri. Sekarang kita makan pakai apa?
Ya nggak ada. Ya dicari Pak, dilihat isi rumahnya. Oke, keluarkan isi rumah ini, bawa ke pasar, tukar dengan makanan. Dah, berangkatlah. Oke, berangkat suaminya ke pasar. Belum makan loh Pak itu Pak. Belum makan. Berangkat dia ke pasar. Sampai di pasar, dagangannya nggak laku yang mau dijual, bekas. Dagangannya bekas, nggak laku Pak. Udah pernah dengar cerita ini? Belum ya? Kalau udah bilang nanti saya skip. Saya banyak cerita-cerita itu. Sampai lama nggak laku Pak. Sampai pasar itu mau kosong, hampir kosong. Ada seorang pedagang ikan, ya, ikannya sisa 2, sudah hampir baunya busuk. Karena bau busuk itu dia datangin. Wahai saudaraku, kenapa kamu belum pulang? Aku masih punya 2 ikan yang belum laku, sudah mau busuk. Sama berarti kita dong. Saya juga punya 2 dagangan, isi rumah saya yang bekas, saya jual. Ternyata sama nggak laku. Sama kita, tos dulu. Tapi nggak ada tosnya nih Pak, ini hiburannya. Sama kita nggak laku. Oke, bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barangku ini, kamu bawa pulang. Ikan itu bawa pulang saya. Karena kebetulan saya belum makan. Kalau Bapak kan sudah makan. Saya belum makan. Istri saya menunggu di rumah. Pas ini, ikannya satu-satu. Saya sama pasangan. Oke, deal aja. Dibawalah pulang. Sampai di rumah, ketok pintu, sumringah istrinya Pak. Senang dapat ikan 2, meskipun agak bau, karena sudah sore. Terima kasih, banyak-banyak bersyukur. Dia bersyukur terhadap dapat ikan. Akhirnya coba kamu cuci ikan ini. Akhirnya ikannya dicuci. Qadarullah Pak. Ternyata apa yang terjadi? Di dalam ikan itu ada apanya? Ada mutiaranya sebesar biji telur ayam. Besar. Cuma bau Bu. Ikan besar bau juga. Ya nggak kolu juga kita makan. Ya bau ya. Jadi sebesar ya mata telur ayam. Matanya Bu. Dalam. Kuningnya. Ya oke. Kuningnya. Kalau di riwayatnya seperti itu. Jadi besar. Apa ini? Wah, ini mutiara. Alhamdulillah. Wah, maunya seneng lah orang nggak makan seharian. Dapat mau makan nggak jadi. Akhirnya sekarang dapat ikan. Ikan kok rezeki luar biasa ini. Rezeki ini. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu tanya berapa? Tanya ke dagang mutiara. Dagang mutiara yang pertama bilang, ini mutiara ini harganya saya bisa beli 20.000 dirham. Yang awalnya 3 liar sebegi itu Pak. Ternyata dikasih 20.000. Tapi kata dagangnya, coba kamu tawarkan ke dagang yang sana. Baik ya dagangnya ya. Coba kamu tawarkan ke dagang yang sana. Barangkali dia mau lebih. Punya nggak? Ketemu nggak dengan dagang yang seperti ini? Susah ya. Coba. Ini aku berani beli 20.000 dirham. Coba kamu bawa ke tukang, ke dagang yang sana. Barangkali bisa lebih. Oh, bener Pak dibawa ke sana. Kalau nggak sana nggak berani lebih dari aku, nanti balik lagi ke sini aku yang beli. Wah enak, ketemu dagang kayak gini enak nih. Ya, dibawalah ke sana. Sampai di sana berapa Pak ditawar? 4 kali lipatnya. 80.000 dirham. Aku berani beli 80.000 dirham.
Coba kamu bawa ke tukang yang pedagang yang sana lagi. Barangkali dia mau membayar lebih. Kalau tidak bisa bayar lebih rendah daripada punyaku, kamu bawa ke sini, aku siap beli 80.000 dirham. Ya, dicoba lagi, dibawa lagi sama orangnya. Dibawa ke orang yang beli. Tahu Pak ditawar berapa? 2 kali lipatnya. Akhirnya 160.000 dirham. Cuman dagang yang ketiga gak nawarin untuk dibawa ke tempat lain. Berarti laku berapa? 160.000 dirham. Dibawa pulang. Sampai di rumah seneng, Pak. Kalau punya uang kita 3.000, kita berikan kepada orang 3.000, kemudian dapat ganti 180 juta itu. Karena 1.000 dirham ya. Dapat ganti 180 juta. Pak, kira-kira dengan uang 3 rupiah, 3.000 rupiah tadi hampir kita tenggelam gak bisa makan. Dengan uang 180 juta, apa yang akan Bapak lakukan? Hah? Ke mall. Istri saya bilang langsung ke mall. Hah? Rebus pon. Dapat ada Pak. Dihabiskan. Makan dulu ya. Tasakuran. Nah Pak, sampai di rumah dia euforia dengan istrinya, bersyukur. Ini keluarga muslim ya, taat. Keluarga muslim yang taat. Ya, bersyukur, sujud syukur, berdoa. Nggak berhenti dia istighfar, nggak berhenti dia bertasbih, nggak berhenti dia bersyukur, alhamdulillah dan lain sebagainya. Belum menikmati sesaat, ada orang ketok pintu Pak. Datang lagi orang ketok pintu. Keluar dia. Cerita dia. Pak, wahai Tuan, saya minta makanan. Aku sudah dari kemarin gak makan. Apakah kamu punya makanan? Masuklah dia berdiskusi dengan istrinya. Keluar. Wah, kebetulan wahai saudaraku, aku baru saja mendapat rezeki. Ini aku berikan kepadamu separuh dari rezeki yang aku dapatkan. Berarti berapa? Hah? 180 tadi lakunya. Berarti 90 ribu Pertanyaannya, kalau itu terjadi pada kita kasih separuh enggak? Separuh sekilo. 5.000, 500, 500, 5.000, 2.000, 10.000. Jadi separuh. Hah? 5 juta mikir. Apa kira-kira hikmah daripada itu? Ini dialami oleh sahabat. Namanya Fudail bin Iyad. Ya. Ini dialami oleh sahabat. Akhirnya artinya saat sempit dia bersedekah. Bahkan sampai tidak ada. Ya dalil orang yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, Bu. Tapi kalau dalil orang yang gak bertakwa dan gak bertawakal kepada Allah, coba kikapi. Sisain, anakmu nanti makan apa? Ya sah, ya silakan, gak apa-apa. Kita kan punya dalil ini satu. Ya kita kan punya dalil ini satu. Ya dalil ini satu ya. Kita kan banyak dalil yang lain ya. Ya yang salah itu kan kita merasa paling benar dengan dalil kita kan gitu Pak ya. Silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau kita yakin akan kebesaran Allah, ya ini yang terjadi. Dia saat sempit bersedekah. Tapi ternyata Allah uji Pak. Lupa saya, maaf. Yang datang pengemis yang bilang gak minta makan, ternyata itu adalah malaikat. Memang nguji, bukan pengemis beneran. Ya, bukan pengemis beneran yang nguji. Kalau waktu sempit dia berinfak, apa waktu kaya dia berinfak? Ternyata luar biasa Pak, dikasih separuh. Dia kan nggak tahu kalau itu malaikat. Kalau tahu mungkin dikasih semua. Karena kita sudah tahu sama. Kalau kematian itu kita bilang, Fikri kamu akan mati besok. Mungkin hari ini saya nggak pulang-pulang dari Al-Azhar.
Kan gitu ya. Istighfar pokok kalau perlu nangis minta ampun sama Allah, kalau perlu dikasih timba itu air matanya 1 timba bisa jadi. Nah, gitu ya. Oke, sudah selesai. Itu aja 2 cerita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bagaimana sebenarnya kita berinfak saat sempit dan saat lapang, itu adalah dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi berinfak saat sempit itu jauh lebih baik daripada 1 jutanya bapak yang orang yang bercukupan dengan 1 jutanya orang kaya sama-sama 1 juta enggak? Sama. Tapi nilainya lebih beda. Yang kedua, berinfak saat sempit, dan kemudian yang kedua, perbanyaklah kita membantu kesusahan orang lain. Kesusahan orang lain itu belum tentu materi saja. Saya Pak kalau ngelihat jamaah nggak ngadu dia sama, tapi saya lihat, oh ini sekarang lagi pisah rumah, pikir Pak saya. Karena tujuannya bukan ingin mencampuri, tapi kita sesama jamaah itu, sesama sering ngaji, kita ingin memberikan, barangkali kita bisa membantu. Bukan so ingin jadi pahlawan, tapi kasihan. Aslinya balik ke dalil ini, menyelesaikan urusan orang lain, kesusahan orang lain. Yang kedua, mudahkan selalu urusan orang lain. Yang ketiga, salinglah menutup aib, jangan dibuka aib orang lain. Aib suami jangan dibuka ke orang lain, aib istri jangan dibuka ke orang lain. Cukup berdua saja, apalagi aib tetangga sudah. Kalau 3 itu sudah bisa benar-benar lepas, insyaallah kita menjadi manusia yang qalbun salim. Jadi hati yang selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian sebagai bahan renungan. Subuh-subuh ini enak untuk merenung. Subuh-subuh enak untuk merenung. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang ada di online, yang ada di TikTok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kajian subuh berikutnya.